Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin. Dan hari ini perjalanan misi kita adalah ke Sebatu. Sebatu itu di mana? Sebatu itu terletak sekitar 30 km dari rumah saya. Nah, saya sekarang berada di depan rumah saya dan kondisinya sekarang hujan. Waduh, bagaimana ini mau pelayanan pagi-pagi sudah hujan, lebat lagi hujannya ini saudara. Dan saya berada di depan rumah saya. Itu warung saya, ini rumah saya. Dan samping rumah saya ini KUA, tempat orang Islam atau orang Muslim melaksanakan pernikahan. Sebenarnya saya diundang oleh Pendeta Alif untuk melayani di gereja beliau hari Minggu kemarin, tetapi saya terpaksa menuruti saran istri saya untuk terpaksa menolaknya, karena sebenarnya di Sebatu ini, di tempat pelayanannya Pak Alif, sedang ganas-ganasnya virus corona di sana, lagi zona hitam mereka. Ada 20-an orang lebih yang terpapar virus corona dan ada yang meninggal dunia. Jadi istri saya khawatir dan menyuruh saya untuk terpaksa untuk sementara menunda. Tapi beliau menjadwalkan lagi hari Kamis hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya diundang lagi untuk pergi ke sana untuk melayani dan berkhotbah lagi. Jadi mau tidak mau saya kalau diminta untuk pelayanan, saya sulit untuk menolak saudara ya. Hidup saya adalah tentang melayani Tuhan. Dulu waktu masih aktif main sepak bola, ya hidup saya adalah tentang sepak bola. Saya setiap hari main sepak bola dan ikut kejuaraan di mana-mana. Dan sekarang sudah pensiun di umur 36 kemarin saya pensiun. Hidup saya adalah tentang musik. Saya suka musik, suka main keyboard, main gitar. Sampai hari ini juga masih ya. Dan hidup saya adalah tentang pelayanan. Jadi kalau tidak berkhotbah, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Saya harus melayani. Walaupun hujan seperti ini dijadwalkan oleh Pak Alif, saya tidak bisa tidak pergi. Walaupun ada virus corona yang sedang ganas-ganasnya di sana dan istri saya memarahi saya tetap akan pergi juga. Itulah hidup saya tidak bisa tidak melayani Tuhan dan saya akan tetap pergi. Walaupun hujan saat ini, saya akan pergi ke sana dan saya akan melakukan persiapan. Ini belum mandi saudara. Ya, saya akan melakukan persiapan dan bagaimana perjalanan ke Sebatu, ikuti saya. Saudara-saudara, akhirnya saya sudah selesai mandi dan sekarang seperti biasa mau sarapan. Karena saya punya riwayat sakit mah yang parah, pernah 3 kali masuk rumah sakit karena sakit mah. Jadi saya tidak bisa terlambat makan. Mau sarapan apa hari ini? Ini ada telur dan ada ayam yang dikasih oleh pelanggan. Mereka merayakan lebaran, jadi memberi telur dan ayam ini untuk saya sarapan. Puji Tuhan, jadi tidak repot-repot untuk masak ya. Baik, sebentar lagi saya akan memanaskan dan makan. Saudara, sekarang saatnya untuk makan. Telur bulat, ayam kecap yang dikasih oleh pelanggan. Selamat makan. Saudara, istri saya bilang kalau saya lagi makan terlihat tampan. Mana ya? Kalau sedang makan terlihat tampan gitu ya. Sebenarnya bukan hanya waktu makan yang terlihat tampan, sedang tidur pun tampan ya saudara.
Dan juga apalagi kalau lagi khotbah, wah keren saya ini saudara ya, karena ada urapan Tuhan jadi tambah lebih tampan lagi ya. Makan tampan, lagi tidur juga tampan, apalagi lagi khotbah, luar biasa. Lebih baik memuji diri sendiri daripada tidak ada yang memuji. Lumayan berhiburan. Tampan itu diri sendiri, walaupun orang lain menganggapnya jelek, yang penting kita tampan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya sudah selesai persiapan dan akan segera berangkat ke Sebatu, tempat pelayanan tali. 30 km dari kota kami, 30 km dari kota Skadau, dan saya sudah mengenakan jaket kebesaran saya. Jaket misi saya ini sudah saya pakai, siap untuk bertempur. Seperti apa suasana kota kami? Seperti ini, saudara. Ini kota Skadau. Hari ini Lebaran, jadi suasananya agak ramai. Dan masih pagi, hujan baru berhenti, puji Tuhan, sehingga saya tidak perlu mengenakan jas hujan. Ini kota Skadau. Oke, let's go, kita akan berangkat. Saudara, saya sudah 12 km dari rumah saya dan sepertinya hujan turun lagi, jadi saya harus mengenakan jas hujan. Jas hujan dari plastik yang saya jual di warung, harganya 10.000, lumayan. Ini kayaknya makin deras hujannya, jadi mau tidak mau saya harus pakai jas hujan. Saudara, saya sudah berada di jalan menuju Sebatu. Kondisi masih hujan, dari Tapang Semada masuk ke Sebatu sekitar 4 km ya. Dan ini masih hujan. Jalanannya seperti ini saudara, jadi tidak terlalu jelek. Ini jalan perkebunan sawit. Dan bersama saya ada seorang bapak yang saya kebetulan ketemu, salah seorang jemaat yang dilayani oleh Pak Alip. Namanya Pak Arifin ya? Ya, nyim yang Pak Arifin ya? Arifin ngai. Arifin, dia lagi lihat kenapa? Dia sih ke ten haja di situ. Awalnya tes ya. Ya, kami pakai bahasa malaikat, bahasa planet Jupiter. Bahasa Indonesia. Tengah ya? Oi, Oke, ya, tengah ya. Ya. Sekarang Sekarang saya akan membawa beliau ini supaya cepat sampai karena dia belum mandi, katanya mau persiapan ikut ibadah kenaikan. Leh, Saudara, kita sudah sampai di Desa Sebatu dan seperti ini kondisi dusun Sebatu ini. Sepi sekali. Kondisi desanya seperti ini. Kita sudah mendekati gereja. Di atas sana udah ada gereja nih, nanti kita akan sana ya. Saudara-saudara, akhirnya saya sampai di depan gereja. Seperti ini gerejanya, bagus ya. Ini gereja dilayani Pak Alip, gereja GKMI Sebatu. Kita akan masuk ke sana. Lumayan basah kuyup ini. Untung ada jas hujan yang harga 10.000 ya. Cukup untuk melindungi dari hujan. Kondisi dalam gereja, kita akan masuk. Ada musik. Sekolah minggu kah? Sekolah minggu. Panas sekolah minggu. Ya, kondisi gerejanya cukup bagus, saudara. Saudara, inilah kondisi samping gereja dan banyak tanaman yang ditanam oleh Pak Alip dan istrinya. Ini WC-nya seperti ini. Kondisi WC. Ini kondisi pastorinya seperti ini, lumayan bagus, tetapi
Sepertinya ini juga ruang tamu, ini juga tempat masak itu Pak Alip. Ini ruang tamu, ini tempat masak ya. Satu tempat ruang keluarga juga, dan itu kamarnya Pak Alip. Ini juga ruang perpustakaan kayaknya juga. Jadi satu ruangan ini untuk perpustakaan, tempat makan, tempat masak, lengkap di sini. Dan kita sudah dihidangkan sarapan pagi, kue yang dibuat oleh Ibu Gembala. Kita akan nikmati bersama. Selamat pagi semuanya. Kalian mau ngapain? Tampil kesaksian kah? Mau kesaksian? Ya. Ini lagu apa? Hah? Oh, yang melatihan dulu ya. Ini anak-anak sekolah minggunya udah ada seragam ya, keren ya. Apa sih tulisannya situ? GKNI GKNI My Jesus My Savior Family. Wes, ini ya kaosnya. Wis, keren nih. Siapa namamu? Rizky. Rizky. Mau latihan nggak? Ya, latihan ya. Kita waktunya bisa terima resmi. Siapa yang pertama di depan? Pak Alip sekarang sudah punya LCD baru. Ini dia, mantap. Tuh, ada kemajuan ini. Mereka Dipakai anak sekolah minggu untuk tampil mempersembahkan pujian. Silakan. mereka latihan naik ke panggung. Latihan berbaris. Ayo Pak, bingung lagi kamu. Oke. Siap ya. Sip. Kondisi di luar gereja masih hujan, saudara. Ternyata Pak Alip banyak menanam pepaya yang buahnya subur, banyak buah. Hujan bagaimana ini? Apakah jemaat datang ibadah atau tidak nih? Hujan lebat. Kalau sekian ya. Kita lirintan mau. Ini Ibu Gembala lagi mengtensi salah seorang jemaat. Yang kemarin habis keguguran ya. Iya, ya. Agak pusing-pusing katanya. Mau istirahat kamu ya. Ini pelayanannya lengkap. Ada tensi darahnya juga nih. Kemarin saudara-saudara waktu saya datang ke sini, anjing ini masih kurus dan kecil ya Pak Alip ya. Kurang gizi. Sekarang waduh gendut nih ini. Mandi pun warnanya kayak enggak Tuh, udah bersih. Dia udah terawat sekarang oleh majikan yang baru. Jadi gendut deh sekarang. Tuh. Dulu kurus sekali. Pas dari ambil Saudara, sekolah SMA. ya. Sekarang sudah selesai ibadah, kami dihidangkan makanan oleh Ibu Gembala, luar biasa masakannya ya. Apa nih Bu? Itu perengi. Peringgi, Ini ayam. ayam, timun, Ini ikan, lengkap nih. Sambalnya Ibu ini yang super enak. Ya, Sambalnya Ibu Gembala di Sebatu ini memang yang terbaik dari yang terbaik. sederhana. The best of the best. Oke, kita akan makan. Ini Ibu Pendeta dan ini Pak Alip ya. Ya Pak. Kita mau makan ya. Gitu. Dan sederhana Bu. Ya, Apa adanya. apa adanya. Sebentar lagi kita wawancara habis ini ya. Saudara, akhirnya kita sudah selesai makan dan sekarang kita bersama dengan Bapak Pendeta Alip dan Ibu Gembala. Kita akan bincang-bincang sebentar ya. Berkenalan dengan keluarga Pak Alip yang melayani sebagai gembala sidang di GKNI Sebatu. Ya, Pak Alip sekarang usianya udah berapa tahun Pak ya? Sekarang 63. 63. Nah, lahir tahun 58.
tahun 58. Pak Alip dulu terpanggil menjadi hamba Tuhan. Ada karena apa? Misalnya ada satu peristiwa yang mengubah hidup atau bagaimana kok bisa akhir jadi hamba Tuhan? Bagaimana ceritanya, Pak? Ya, singkat cerita, saya memang sejak masih sekolah ya, SMP, saya sudah merindukan ingin memutuskan suatu peluk agama apa gitu ya. Karena papa saya Konghucu, mama saya Katolik. Ya. Tapi saya belum memutuskan saya mau ke agama mana ya. Kita terus merindukan mencari satu keyakinan yang cocok gitu ya. Tapi akhirnya kita masuk ke gereja GKMI ya. Saya sendiri yang datang ke gereja GKMI waktu itu masih pos PI Filipi ya. Yang gereja masih pos PI, masih rumah biasa. Nah, itu masih gembala sidangnya Bapak Matias Atensonio atau Jong Chinvi itu ya. Tahun berapa tuh, Pak? Itu sekitar tahun 78 ya. Iya, lama ya, udah 70. 78. 40-an tahun ya. Dan akhirnya bertobat dari Saya dari situ dibimbing dia terus ya. Dan saya ya belajar, akhirnya ya kita terima Yesus, dibaptis. Baptisnya sekitar 80 atau 79 aku lupa nih baptisannya ya. Lalu kita terus aktif di gereja melayani gitu. Ya. Nah, saya merasa terpanggil itu ketika melayani di gerejanya Nyok Sangke ya. yang tempat pelayanan Pak Yakobus kemarin tuh, Pak ya, tempat saya Betul. pergi itu ya. Itu termasuk Bapak dengan Pak Matias. Nah, Pak Matias waktu itu Pak memang Matias sebagai perintisnya, Pak ya. ya, ada seorang guru yang sudah membuka persekutuan di sana sebenarnya mengundang kami datang ya. Nah, pertama kali saya bersama-sama pendeta Jong Chinvi itu. Saya juga nggak tahu ya, nggak kenal juga orangnya itu yang mengundang karena melalui pendeta Jong Chinvi. Nah, saya di sana pertama kali sama Pak Jong Chinvi sekitar tahun berapa ya? Ya tahun 78 gitulah, 79 ketika saya masih ya semangatnya gitu ya, bagaimana baru percaya gitu. Kelas 3 SMA berarti. Ya, S3 SMA. Pergi ke Nyok Sangkenya. Nah, setelah saya pergi sama Jong Chinvi ya, karena jalannya sulit waktu itu, naik motor pun susah ya, nggak seperti sekarang ya. Sehingga selanjutnya saya tiap bulan ke sana ya, naik sepeda sendiri ke sana, bawa Alkitab, bimbing jemaat di sana ibadah, kemudian pulang lagi ke Skadau gitu ya, berapa lama ke sana lagi. Nah, selama saya mengajar di sana, saya melihat mereka sangat semangat sekali ya. Dia menyapa di sana itu. Setelah kita khotbah selesai minggu, mereka masih minta pelayanan lagi, tanya jawab lagi ya. Nah, suatu hari ya ada kepala desa, kalau nggak salah ya, kepala desa atau ya kepala dusun lah gitu ya, minta pada saya supaya saya mau tinggal di sana untuk memimpin mereka. Karena waktu itu belum ada gereja ya waktu itu ya. Nah, saya pikir saya juga nggak punya pengalaman apa-apa, nggak punya pendidikan Alkitab ya. Saya juga masih belajar, nggak mungkin saya bisa memimpin di situ. Saya jelaskan saya masih sekolah gitu ya. Padahal masih SMA, Bapak Kalau udah SMA. khotbah di sana ya. Nah, dari situ saya sudah mulai ya tergerak hatinya untuk melayani gitu ya. Nah, terpanggil itu mulai di situ. Nah, suatu hari ternyata di gereja kami ada tawaran dari Sekolah Teologi Altia Lawang ya untuk menerima mahasiswa ya. Ya biasalah ya, sekolah kitab itu biasa kan ada surat edaran itu. Nah, melalui pendeta Jong Chinvi ini saya diberi formulir tawar saya. Saya waktu itu tuh masih belum punya keyakinan ya, apakah saya bisa sekolah kitab atau tidak ya. Kita juga belum ngerti masalah gitu. Tapi karena dikasih formulir itu ke saya, kamu ambillah formulir ini, kamu isilah, kamu doalah, kalau mau ya kirim, kan enggak ya enggak masalah gitu. Nah, saya ambil, saya gumuli itu ya. Akhirnya saya isi dengan doa dalam hati, Tuhan, saya isi formulir ini, saya kirimkan. Saya enggak mau 2 kali kirim. Terima ya syukur, enggak terima ya udah. Saya isi apa adanya. Nah, ternyata akhirnya kemudian dapat balasan, saya diterima. Dan sponsornya akan diurus setelah sampai di Sekolah Teologi. Gitu ceritanya. Akhirnya Bapak sekolah teologi dan mulai terjun ke dunia pelayanan. Setelah melayani sana kan kita kuliah 1 tahun belum boleh melayani ya. Belum sekolah minggu tahun kedua baru kita mulai bisa melayani. Terus ya, kita lulusan tahun berapa ya, kami lulus kita 80
ya saya mulai melayani di Surabaya. Jadi Bapak selama masih mudanya itu lebih banyak waktu pelayanan di Surabaya, di kota besar Pak ya? Ya, sejak lulusan teologi itu saya Di Surabaya. melayani di Surabaya terus. Di gereja apa dulu Pak? Paling lama di Gereja Kristus Tuhan GKT. GKT. GKT itu dulu namanya Gereja Kristen Tionghoa. Yang kemudian berganti nama menjadi GKT, Gereja Kristus Tuhan. Itu gereja cukup besar Pak ya? Ya, gereja cukup besar yang mendirikan sekolah teologi Aletheia Lawang itu. Oh, ini gerejanya. Itu Pak Ali pernah mengembalakan di situ. sekarang STT Aletheia ya namanya. Iya ya, ada salah satu hamba Tuhan di GKNI Penil, Ibu Liliana itu lulusan Aletheia. Jadi saya tamatan Ya, STT dari Aletheia. STT Aletheia. Iya ya, berarti Waktu satu zaman kami itu tahun 81 saya masuk sana, itu belum ada sarjananya. Setelah saya lulus sarjana muda, 2 tahun kemudian baru ngambil sejarah penuhnya, satunya. Jadi sekolah lagi. Jadi dulu kan Pak Alip boleh dikatakan hamba Tuhan yang lebih banyak berkecimpung di Surabaya, berarti di kota besar Pak ya. Nah sekarang Bapak justru di usia yang sudah masuki 63 tahun ya. Kenapa justru mau pergi ke desa Pak? Iya. Ini kan sekarang kan sebenarnya saya jelaskan sedikit mungkin ya saudara-saudara banyak yang tidak tahu bahwa Pak Alip ini sebenarnya anak-anaknya udah besar. Dan kemudian 3 orang anak Pak ya. Ya, Semuanya pertama almarhum. ya, semuanya udah mandiri mereka. Jadi sebenarnya Pak Alip ini sudah pensiun dari pelayanan Pak ya. Dan seharusnya beliau ini sudah bisa menikmati hidup lah. Kenapa sih capek-capek dari Surabaya sana mau datang lagi ke Sebatu di daerah yang sangat terpencil seperti ini. Kemudian saya kalau sore-sore itu agak ngeri datang ke sini Pak. Karena saya trauma waktu Natal itu. Nyamuknya itu kalau sore itu nyamuknya yang halus-halus itu bukan nyamuk yang besar-besar ya, nyamuk yang sebesar Ada, rambut. Pak. Besar kecil juga ada. Agas namanya. Yang kecil banyak, yang besar juga ada. Itu saya berbulan-bulan itu kalau udah kena gigit agas tuh gatal Pak kaki saya. betul. Itu tiap sore ada di sini tuh nyamuk. Jadi Ya. Ibu juga waktu awal juga saya lihat mengalami kesulitan dan gatal-gatal karena digigit nyamuk. Nah, kok mau gitu datang ke sini meninggalkan kenyamanan di Surabaya, anak sudah mapan dan mau terjun ke dalam dunia pelayanan di desa yang sebenarnya Pak Alip sudah pensiun gitu. Kenapa gitu, Pak? Iya. Ceritanya kan tahun 2013 saya kan mengundurkan diri dari gereja GMII ya. Tempat saya ditabiskan di pendeta itu GMII, Gereja Misi Indonesia. Setelah saya selesai melayani Toraja, saya tabiskan, kemudian saya minta waktu mengundurkan diri untuk membangun toko anak saya. Setelah 1 tahun membangun toko selesai, saya kan otomatis kan saya rehat ya, nggak ada pelayanan ya. Lalu saya bergumul, apakah saya mau pensiun lebih dini atau saya harus melayani kembali. Nah waktu itu saya hasil pengumuman saya dapat sponsor, kemudian saya mengadakan acara safari penginjilan di Kalimantan Barat ini waktu itu. Ya karena saya lama juga pada pulang ke Kalimantan ya. Saya mau pulang, sekarang dengan keluarga saya, saudara saya, sekarang juga saya punya misi penginjilan ya. Sekarang juga obat juga. Waktu itu tahun 2013 ya, pertengahan sekitar Agustus itu. Sehingga saya sempat melayani waktu itu pergi ke Nyau, Sangke juga ya. Waktu itu sudah Yakobus ya. Juga akhirnya dibawa pasan ke sini di Sebatu. Jalan Sebatu ini. Nah, saya melihat Jalan Sebatu ini dan diceritakan, waduh, hati saya jadinya tergerak gitu ya. Dan saya belum sepenuhnya mengerti bahwa saya akan melayani tempat ini untuk jangka panjang gitu. Setelah saya pulang, saya terus hati saya membayangkan jemaat tempat ini bagaimana sudah berapa tahun ya berdiri tidak ada gembalanya. Bahkan pernah salah satu majelis tekan mengatakan pernah jemaat datang ibadah hamba Tuhan yang nggak ada gitu khotbah. Jadi saya pulang ke Kalimantan Barat setelah safari penginjilan itu, saya terus berdoa untuk di sini. Hanya Pak Hasan hubungi saya, ya bagaimana kalau kamu ajar yang lain tempat ini, katanya ditawari saya. Saya datang lagi tahun 2014 ya ke sini. Nah, ternyata di sini gerejanya sudah terbangun tapi tidak terawat gitu ya, kumuh. Saya malah jatuh hati gitu. Saya pastori belum ada ya. Nah, waktu itu saya mulai memutuskan saya akan membantu lah gitu ya. Sementara tunggu cari hamba Tuhan. Saya melayani waktu itu beberapa bulan di sini, ada 2-3 bulan ya. Tapi kemudian istri saya sakit ya. Saya balik lagi ke Surabaya, kemudian istri saya meninggal, saya juga bergumul. Apakah saya mau meneruskan melayani tempat ini atau tidak? Karena istri saya sudah dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saya kembali ke sini, melayani lagi, ya
saya tidak bisa menolak ya kalau cuma pakai saya di sini ya. Tapi tolong Tuhan, saya pasti harus ada pendamping, ada penolong gitu ya. Akhirnya? Nggak mungkin nggak ada ibu gembala, saya gembala di sini juga banyak. Saya tahu di sini juga banyak jemaat yang wanita gitu ya. Ah, Akhirnya ya tanpa kita sadari juga ya, singkat cerita berjumpa dengan melalui ibu. Facebook ya, ketemu sama ibu ya, sebenarnya bapak orang yang kita kenal melalui Facebook, biasalah orang yang Facebook ya, Iya, iya, apalagi iya. sudah duda ya. Berkat Akhirnya- Facebook Pak ya, dapat jodoh. Lengketnya saya datang ke Jogja sana ya, pas dia ulang tahun, kesempatan saya kenalan sama waktu dia ulang tahun Iya. ya, kita sama makan bersama keluarganya Iya. ya, singkat cerita ya itu Tuhan pimpin sampai kemudian kita ditanya lagi oleh Pak Hasan bagaimana ya, saya ngomong ya, dia mau punya calon belum, calon sih ada tapi untuk menikah kan tidak gampang. Tenang aja, kita urus, kita bantu semua, kita bantu katanya. Maka jadilah ya, singkat cerita ya, kita ngomong Pak Hasan, akhirnya kita diberkati di gereja GKNI Gereja Tekam. itu Iya, ya, sama ibu. diurus oleh jemaatnya ya, panitianya mereka Iya. urus sendiri. Akhirnya ya setelah itu bulan November ya, tanggal kita nikah Pak. Kita nikah itu bulan November 12 November 2017. Habis nikah kita pulang lagi. Setelah itu baru kita siap-siap Berangkat ke berangkat Sebatu. ke Tekam ini pada bulan Oktober 2018 kita masuk ke sini. Ya, intinya adalah bahwa Pak Alip ingin tetap setia pada panggilan Tuhan ya. Ya, karena Tuhan telah Tidak menjawab doa-doa saya ya. Apa yang saya ragukan itu Tuhan jawab semuanya. Nah, tidak ada istri, Tuhan berikan istri. Kalau saya bantah lagi ya, saya kan lebih takutkan Tuhan ya. Iya ya, Nah, itu memang tidak gampang karena saya harus mempersiapkan anak saya, bagaimana mereka itu supaya mandiri. bisa mengerti ya. Karena mereka tuh tidak begitu menghadaki saya lagi untuk melayani lagi. Iya. Masa papa takut? Papa punya 3 anak, masa nggak bisa mengurus papa? Mereka bilang. Saya bukan masalah urus-urus makan apa-apa, tapi ini masalah panggilan ya. Ya, panggilan. Lalu saya harus memberi pengertian kepada anak saya yang 2, lebih gampang yang putri 2, karena mereka aktif melayani ya. Tapi anak saya yang nomor 2 laki-laki itu agak sulit. Karena dia tuh sangat dekat sama saya, juga dengan mamanya. Iya. Ya, si mamanya nggak ada, jelas saya lah yang dia rindukan terus untuk bisa bersama dengan dia. Tapi Pak Alip berkorban meninggalkan keluarga, anak-anak di sana untuk pergi ke Sebatu ini dengan gaji yang kecil, dengan hidup yang Akhirnya sederhana, melayani Tuhan. Dengan bantuan Cece dan adiknya, memenya yang sudah di Surabaya yang melayani, anak saya nomor 2 pun juga relakan saya pergi. Iya, ya. iya. Gitu. Itu, saya ada pertanyaan buat Ibu ini. Ibu kan latar belakangnya itu dulu sebenarnya sudah lumayan nyaman hidup di kota apa Ibu terakhir? Terakhir di Surabaya. Surabaya. Kerja di salon yang cukup besar ya, sebenarnya udah cukup nyaman di sana, dan Ibu ini juga ikut Pak Alip ini, pengorbanannya luar biasa ya. Jadi harus meninggalkan semua kehidupan di kota dan tinggal di desa, sore-sore digigit nyamuk. dan Ibu ini luar biasa ini. Jadi banyak sekali menolong pelayanan Pak Alip di sini saya lihat ya. Kalau tidak ada dia, saya mungkin sudah nggak Tidak kuat. bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Luar biasa. Jadi Ibu sendiri apa kesulitan yang dirasakan pelayanan di desa seperti ini, Ibu? Tidak ada sih, karena menikmati. Menikmati aja. Karena sudah menjadi pilihannya. Kemanapun Bapak pergi, saya akan ikut. Dulu sih waktu habis awal menikah, dia sempat bilang, kalau memang kamu tidak bisa tinggal di desa, bisa saya di Kalimantan, kamu di Surabaya buka salon, sebulan sekali kita ketemu. Saya bilang, untuk apa kita nikah kalau tinggal sendiri-sendiri? Iya, 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 iya. Ya, pokoknya kemanapun kamu, aku ikut, saya bilang. Nah, ini baru istri Makanya yang semenjak di sini pun enggak pernah ada masalah. Makanya kalau dia mau pulang nawarin ikut enggak, saya kan enggak pernah mau. iya. Karena lebih nyaman di sini. Jadi betah sekarang Bu ya. Ibu juga melewati jalan yang jelek, kemudian berladang dengan dengan jemaat-jemaat di sini ya, berladang ke kebun. Belajar banyak pokoknya tinggal di Iya, padahal tidak pernah ke kebun, sekarang jadi berkebun, menyesuaikan diri, luar biasa. Jadi puji Tuhan kita banyak mendapatkan pelajaran berharga ya dari pelayanan Pak Alip ini. Saya melihat bahwa pelayanan Pak Alip ini memang cukup berkembang ya. Dari beberapa gereja yang saya kunjungi, saya melihat bahwa cukup berkembang, sekolah minggunya bertambah, terus keaktifan jemaat juga bagus, juga berapa kakak ada penambahan baru Pak ya, semenjak Bapak baru datang ke sini. Ada 5 kakak nambah, ada enggak? Ada ya. Mungkin ada jiwa baru yang saya lihat, Aktif ini 4 kakak ya. 4 kakak yang nambah baru Pak ya. 5 kakak sama Meli lah ya. Ya. Sekarang berapa jumlah jemaat yang dilayani Pak Alip di Sebatu?
jumlah anggota jemaat aktif 62 terdaftar ya. Jiwa yang terdaftar. Terdaftar ya. Kakaknya? Dan anak-anaknya ya. Kakaknya kemarin aku daftarkan itu 18 kakak ya. 18 kakak. Wah, lumayan tuh. Padahal sebelumnya kan masih baru 14 kakak. Jadi banyak penambahan ya. Puji Tuhan. Saya percaya kalau Pak Alip dan Ibu terus setia tempat ini pasti akan lebih banyak perkembangan dan kemajuan. Dan saya lihat, saya sebenarnya sangat kagum juga, salah satu yang saya sangat mengagumi Pak Alip ini adalah Bapak ini kalau pelayanan itu mau capek ya. Jadi jemaat yang tidak ada BPJS diurusin, yang tidak ada KTP diurusin, kakaknya diurusin, ya gitu-gitulah pelayanannya, mau capek gitu. Luar biasa nih Bapak ini. Ya, Jadi kita untuk melayani ya sesuai kebutuhan mereka lah. Iya. Melayani kebutuhan rohaninya. Kalau bisa kita lakukan, membantu juga ngurus surat menyuratnya apa salahnya kayak. Iya. Itu memang ya semuanya kena pertolongan Tuhan pertolongan ya. Tuhan. Iya. Karena pelayanan itu kan di desa beda dengan kota ya. Iya. Desa itu banyak hal yang kita dibutuhkan ya oleh mereka. Kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Dan sekarang kedepannya visi misi Pak Alip di tempat ini seperti apa ke depannya? Ya misi kita yang utama adalah menjangkau jiwa-jiwa yang bersaksi, membina jemaat untuk bisa bersaksi bersama-sama ya. Itu selamatkan jiwa selama masih bisa ya. Itu aja kita. Bagaimana doa saya yang utama adalah supaya Roh Kudus bekerja dalam hati jemaat, dalam hati warga yang ada yang sebatas sekitarnya, supaya mereka bisa terima Yesus. Dan kita terus membina jemaat untuk bisa menjadi saksi Tuhan ya. Kemanapun kita pergi, kita memberitakan Injil gitu. Pokoknya motonya adalah beritakan Injil dan melayani Tuhan selagi masih kuat dan selagi masih mampu, Pak ya. Tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti selagi masih kuat. Itu juga motonya Pak Haris, Pak, GKNI Antioquia. Beliau sudah 74 masih tetap setia melayani. Selama masih kuat terus melayani. Itu luar biasa ya. Jadi saya juga salah satu kelebihan yang saya lihat dari Pak Alip adalah bahwa beliau ini jago dalam penginjilan pribadi. Saya juga banyak belajar dari beliau. Kalau penginjilan pribadinya bagus. Jadi banyak orang yang dia menangkan itu karena penginjilan pribadi, Pak ya. Dan kemudian salah satu hamba Tuhan yang sekarang yang melayani di salah satu gereja di GKNI Gonistekam, yaitu Pak Pendeta Hasan Susanto, itu adalah buah pelayanannya Pak Alip, Pak ya. Ya, diinjili oleh Pak Alip ya. Saya percaya dulu kan saya dekat dengan Pak Hasan, kita saudara ya. Pak Hasan tuh adiknya suami cici saya. Nah, saya kan adiknya cici saya, jadi dipertemukan melalui pernikahan cici saya dengan kokonya Pak Hasan. Akhirnya kami kan dekat gitu ya. Walaupun dia sekolah Pontianak, saya sekadar, tapi kita ketemu ya akrab. Jadi hanya saya percaya Yesus, saya injili dia ya, kemudian dia bertobat. Cerita dia bertobat, dia ikut jejak saya juga soal kitab bersama satu teman yang di Kredit itu. Nah, lalu tapi teman saya Kredit jadi hamba Tuhan melayani di GKT juga di Mojokerto Jawa Timur, hanya meninggal karena kecelakaan di Jombang ya. Sedikit cerita tambahan dengan waktu di Kredit itu ada satu hal yang saya sangat terkesan sampai hari ini ya. Sebenarnya di Kredit itu adalah basisnya Katolik ya dulu itu ya. Itu bukan 99% itu Katolik, bahwa ada bapak orang yang Konghucu. Waktu saya percaya kan Cece kan tinggal di situ, namanya Aki ya, sama suaminya Menak Ayong gitu ya. Asyong orang bilang sana tuh. Nah, saya sering kali di sana juga. Waktu itu saya mulai buka persekutuan di sana gitu. Merintis. Banyak yang percaya di sana. Ya lucunya di mana? Karena guru agama saya kan yang menaungi di sana, yang melayani di orang Katolik Iklilit. Setelah banyak anggotanya masuk ke Kristen, dia dengan tanda kutip marah sama saya. Waktu ujian, saya yakin ulangan saya, ujian terakhir itu pasti 100 nilai saya. Ya karena saya tahu apa yang saya jawabkan itu ulang, tapi hanya kasih 60 aja, hampir lulus. Saya tahu dia dendam sama saya. Saya ingat sampai sekarang, nggak masuk akal. Saya ujian, saya nggak ada yang nggak bisa saya jawab. Ya saya habis ujian, saya penasaran, saya cek kembali. Ya nggak ada yang salah, tapi dikasih nilai 60. Dari mana itu? Saya tahu bahwa dia itu agak
dendam sama saya. Ya guru agama. Jadi guru agama. jadi itu Pak ya, kesimpulannya saya lihat Pak Alip ini rupanya yang merintis pelayanan di Nyawak Sangke tempat Pak Yakobus dan juga di Kelilit Pak ya, ikut Iya. merintis. Jadi luar biasa itu Saya buah pelayanan tinggalkan Bapak. 81 ya saya nggak ikuti lagi. Ya, padahal waktu Bapak merintis itu kan masih SMA Pak ya. Saya masih SMA. Masih SMA bisa khotbah, bisa menangkan jiwa, bisa memberitakan Injil. Wah, luar biasa. Jadi kita pulang sekolah sambil bawa stel, bawa kodak itu kita sudah Iya, iya, sambil foto-foto ya. Waktu itu kan saya tidak lagi diurus orang tua juga kan sudah tua juga kan. Iya, iya. Jadi kita tinggal di gereja, Iya, iya. tinggal gereja kita bawa kamera ya, take foto untuk cari uang saku, kemudian ketemu orang kita PI gitu ya. Iya, iya, luar Nah, dia biasa. banyak di klinik kita banyak kenal teman-teman, saya lebih banyak di sana ya. Akhirnya kita menginjili seorang anak muda namanya Alkim Suhardi, udah almarhum itu banyak tinggal di rumah dia. Itu mulai di rumah itu kayak buka persekutuan. Akhirnya banyak yang bertobat dan Alkim akhirnya Suhardi diinjili didapat, orang tuanya dapatkan, rumah kita di persekutuan terus berkembang. iya, iya. Ya, akhirnya kemudian pernah dirikan gereja juga dekat koko saya Asun itu yang kemudian masalah apa dibongkar ya. Setelah saya tinggal ke Jawa itu ya ada masalah dengan koko saya mungkin mereka ya. Nah, terus kemudian bangun di dekat Pak Ajan. itu ya. Yang sekarang ya. Sekarang. Kemarin kita peletakan batu Dibongkar pertama. lagi, sekarang bongkar batu. Itu gereja kedua tuh. Ya, itu buah pelayanan Pak Alip juga Zaman sebenarnya. saya buka di gereja sana kecil itu namanya Pos PI Gloria ya, yang zamannya Pak Umar dulu ya. Iya, iya, Saya minta tanah itu dengan Pak Umar, Iya, iya. dihibahkan Pak Umar waktu itu. Tapi karena Pak Koko Asun saya merasa itu milik dia, ya dia merasa tersaingin juga ya, karena ada gereja. Jadi kami walaupun saudara tapi tidak seiman ya. Dan setelah saya tinggalkan, tidak tahu bagaimana masalahnya, saya nggak mengikuti juga ya karena diurus oleh keponakan saya Asian itu ya, yang sekarang jadi apa ya dia itu. Dari Ketua RT, ketuanya atau ketua ya Ketua Pembangunan. ketua, bukan mungkin ketua pembangunan ya Iya, namanya Hian ada nama Iya, itu keponakan saya dan si itu juga keponakan saya juga Iya, iya. Oke. ya saya bangga dan bersyukur pada Tuhan sukacita karena jerih payah saya sejak awal tidak sia-sia dan banyak mereka bisa meneruskannya itu termasuk Pak Hasan melanjutkan setelah saya tinggalkan ya itu semuanya saya melihat buah-buahnya luar biasa karena kerjasama kita semuanya Amin, amin. ya, Oke. pelayanan tidak akan bisa Begitu ditangani satu jalan. orang ya, Betul, tidak bisa betul. jalan sendiri tanpa kerjasama. Demikian di sini juga saya juga berterima kasih kepada Pak Hasan, Pak Asin, ya Pak Yasintus yang selama ini mendampingi saya ya. Bahkan juga kepada Pak Ober juga kadang apa saya minta bantu dia juga. Iya, 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 iya. Gereja baru bisa kuat dan kemudian bisa maju kalau kita saling bergandeng Iya. tangan dan saling topang menopang. Saya nggak merasa sendiri gitu Betul. ya. Itu memberi kekuatan Iya. dan tekad untuk terus melayani tempat ini ya selama saya masih bisa berguna bagi jemaat tempat ini. Iya, 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 oke. Ya, demikian saudara yang kasih Tuhan wawancara kita dengan Gembala Sidang dari GKI Sebatu, Pak Alip ya. Tetap setia melayani, tetap sehat dan tetap semangat Pak ya dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Demikian ya, terima kasih demikian wawancara kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum pulang Pak Alip memberikan pepaya kepada saya. Ini hasil panen sendiri, Pak. Hasil panen sendiri, puji Tuhan. Pepaya apa namanya, Pak? Ini madu. Pepaya madu manis sekali. Puji Tuhan, inilah hasil pelayanan hari ini. Buahnya, buah pepaya. Cuma bisa kasih pepaya aja. Ya, ya, makasih Pak ya. Oke, demikian perjalanan di Sebatu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam pelayanan misi. Terima kasih Pak ya, Tuhan Yesus berkati. Yo, terima kasih.